Oke, baik kita mulai ya market review kita hari ini ya. Kita mau lihat indeks masih sesuai dengan apa yang kita ikutin lah. Jadi trennya masih cocok ya. Jadi kalau dia break, kita mungkin masih akan nunggu dia di 6.600 sampai 6.500 ya. Yang lain tuh hampir boleh bang ya, hampir tidak ada yang menarik ya. Cuman mungkin bakalan jadi fenomenal nanti ya ke depannya ya. Teman-teman mungkin sempat lihat ya. Saya sempat share ada saham-saham yang langsung beggar ya. Jadi dia dari Rp1 jadi Rp2, otomatis kan naiknya 100% ya, ya kan? Nanti teman-teman akan lihat ya, mungkin bakalan ada ini ya, aliran bagaimana cara dapat beggar dalam satu hari. Ya mungkin saja ya, kenapa? Karena ya semua usaha akan dilakukan pada saat market sedang jelek. Ya kenapa coba? Ya kenapa? Karena mereka berusaha untuk tetap ada di market walaupun trennya sebenarnya tidak mendukung sama sekali gitu. Mungkin yang teman-teman mungkin juga lihat itu adalah bertambahnya investor di BBRI. Ya, ini jadi salah satu saham yang dipegang oleh banyak sekali atau investor terbanyak hampir 500.000 investor lebih kan. Nah, pertanyaannya kenapa orang-orang pada masuk BBRI? Kenapa orang masuk ke BBCA ya? Karena mereka berharap ini adalah harga murahnya kan? Ya, setelah penurunan yang sudah berapa persen ya dari atas sampai ke bawah sekarang itu di sekitar 33% lebih kali ya. Jadi mereka berharap bahwa ini harga murahnya. Betul nggak ya? Kalau teman-teman lihat, oh dia dari sisi investor berarti kan mereka lihat dari sisi fundamental ya. Ini betul, ini setiap kali dia turun, ini memang akan jadi harga yang murah untuk mereka ya. Oke, kayak BBCA juga sama. Ya, bahkan ada satu komentar mengatakan bahwa kita mau tunggu BBCA di 8.000 sampai 8.200. Ya, apakah itu mungkin ya? Komentarnya gimana ya? Kurang lebih seperti mimpi aja gitu BCA ke 8.000 8.200. Kita nggak pernah tahu gitu ya. BCA itu akan sampai ke situ apa enggak. Yang kita lakukan apa? Kita cuma perlu ngecek karena kita technical ya. Karena kita adalah trader ya, walaupun fundamental itu merupakan sesuatu yang kita perhatikan juga agar buat penyaring kan ya. Jadi kita nggak sampai terjebak pada pergerakan-pergerakan yang semu ya. Maksudnya semu itu yaitu pergerakan yang nggak ada alasannya. Masih ingat ya, saham itu bergerak karena 3 alasan tok. Ya kalau buat kita itu cuma 3 alasan itu doang. Satu adalah alasan turnarounds. Ya, kedua itu adalah alasan mengenai cyclical. Yang ketiga adalah mengenai startup. Ya, dan ketiga alasan ini berkaitan dengan pendapatan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau tidak ada nih sesuatu yang berkaitan dengan 3 hal ini, ya tentu itu pergerakannya akan jadi semu, ya kan? Ya, kalau teman-teman lihat ya kayak BBCA, BBRI, kenapa dia turun? Ya karena market, enggak juga gitu kan. Karena potensi untuk dia mendapatkan pendapatan seperti di tahun-tahun sebelumnya itu kelihatannya berkurang. Ya sehingga dia perlu mencari keseimbangan yang baru kan. Harga keseimbangan yang baru, harga murah yang baru yang sesuai dengan keadaan saat itu. Betul ya? Ya. Nah, kalau teman-teman membandingkan karena BCA, BBRI itu kan bobotnya ke indeks harga saham gabungan kan besar sekali ya bobotnya ya. Nah, karena dia besar, otomatis selama indeks kita masih dalam keadaan ya kita bilang terjun bebas juga enggak lah ya. Sama dalam keadaan turun seperti ini, ya otomatis ya harga-harga big cap itu juga pasti akan korelasinya pasti akan positif. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau sekarang kita lihat indeks harga saham gabungan kita ada di sekitar 6.800 ya. 6.800-an ya. Apa yang kita mau lihat di situ? Kalau lihat dari minornya, minor trendnya, ini minornya kan. Ya, ini pergerakan minornya. Ini kan tadi high sebelumnya. Ya, ini high sebelumnya. Kemudian dia turun ke bawah. Ini berarti menjadi low ya. Low sebelumnya ya. Kemudian habis itu dia naik. Dia membentuk high. Ya, tapi ini high kan belum bisa kita konfirmasi sebelum low ini dipatahkan ya. Dan ternyata dia udah turun. Berarti ini adalah higher low selanjutnya ya. Jadi ini high ini ya dia udah bukan high yang akan kita incar. Jadi range-nya itu adalah di sini. Sampai ke bawah sini. Ya, ke bawah sini kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu ada pantulan. Pantulannya kalau melihat pergerakan seperti ini, dia akan seperti apa? Ya,
cenderungnya adalah dia membentuk higher low yang baru. Cenderungnya seperti itu. Kenapa kita bisa bilang ini kecenderungan indeks harga saham gabungan bikin higher low yang baru? Karena sentimennya cukup negatif. Apa yang teman-teman lihat sekarang berkaitan dengan pendapatan dari sebuah negara namanya Indonesia. Kan indeks harga saham gabungan ya kurang lebih korelasinya dengan pendapatan negara kan. Ya ada sentimen positif nggak di situ? Ada nggak? Ada pasti sentimen positif. Ya kemarin Bank Indonesia sempat naikin suku bunga. Ya itu harusnya cukup positif untuk menjaga nilai tukar rupiah. Tapi apakah terjaga? Nah mari kita lihat USD IDR. Ya jadi usaha Bank Indonesia betul dia sempat menguat ya. Tapi apa yang kita lihat saat ini? Rupiah kita udah kembali ke high-nya lagi ya. Hari ini udah 16.290. Nah, korelasi antara kekuatan rupiah dengan indeks harga saham gabungan itu positif. Artinya kalau rupiah melemah, indeks harga saham gabungan pasti melemah. Pertanyaannya kenapa positif? Karena perusahaan-perusahaan yang berada atau yang listing di dalam Bursa Efek Indonesia itu pendapatannya dalam bentuk rupiah. Ya, operasionalnya dalam bentuk rupiah. Ya, mana nanti bahan bakunya itu malah dalam bentuk dolar. Jadi kalau bahan bakunya dalam bentuk dolar, artinya bahan yang dipakai untuk memproduksi sebuah produk itu akan bertambah mahal. Kalau dia bertambah mahal, sedangkan harga jualnya tetap, otomatis kita boleh katakan pendapatan dari perusahaan tersebut akan berkurang. Nah, kalau pendapatannya akan berkurang, kira-kira harganya akan diapresiasi naik atau turun. Ya, itu kan korelasinya kayak gitu ya. Nah, kecuali mungkin ada perusahaan-perusahaan yang tujuannya adalah 100% ekspor. Sedangkan operasionalnya dalam bentuk rupiah. Nah, itu mungkin akan diuntungkan oleh pelemahan rupiah ini ya. Tetapi apakah kita mau lihat apakah perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya. Perusahaan yang 100% ekspor rata-rata itu adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan komoditas. Ya kan? Nah, kalau perusahaan-perusahaan komoditas kita lihat harga-harga komoditas itu masih cenderung tidak stabil. Yang naik tinggi itu paling ya cuma kita bisa sebut kayak tembaga ya, yang kita bisa sebut lagi kayak coklat, kopi ya kan. Nah, tetapi kan perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak apa namanya? Kita ngeliat tidak mendapatkan keuntungan secara berlebihan dari hal ini. Kenapa? Karena pasokan tembaga itu bukan cuma datang dari Indonesia toh. Ya. Kemudian habis itu tembaga yang membutuhkan tembaga itu pun belum pulih-pulih banget. Contoh misalnya kayak Cina, contoh misalnya kayak India. Itu kan dia pulih banget ekonominya sendiri. Nah, sehingga ya kalau teman-teman lihat kalau indeks harga saham gabungan masih berpotensi untuk melemah, itu menjadi sesuatu yang wajar. Ya, ini sesuatu yang wajar. Nah, balik lagi, bagaimana kita? Kan seringkali kita selalu katakan kan, bagaimana kita? Apa kita nggak trading? Loh, emang libur itu masalah buat teman-teman? Ya, kayak misalnya gini, saya mungkin korelasinya lebih ke arah hidup sehari-hari lah ya. Kalau teman-teman lihat tokonya sepi, ya, tokonya nggak rame, ya, mungkin memang ada musim-musim di mana toko itu nggak rame. Ya pertanyaannya, apakah teman-teman tutup tokonya? Ya kan pasti tidak juga kan ya. Artinya ya udah kita mencoba untuk bertahan dalam keadaan seperti itu. Bagaimana bertahannya? Ya pengeluaran lu yang kita coba kurangin. Ya mungkin tadinya mungkin ini memang udah siklusnya sepi ya. Oke, tadinya mungkin gue jor-joran iklan ya, gue mulai gue tidak kurangin iklannya. Ya ada yang berpendapat kalau toko lu sepi lu harus jor-joran iklan. Kita mesti lihat keadaan di market kita sendiri juga. Daya belinya bagaimana? Kalau lu jor-joran keluar iklan, daya beli nggak ada, percuma kan? Ya kan? Artinya ya banyak efek yang mesti kita pikirkan. Nah, kemudian kalau toko sepi, apa yang harus kita lakukan? Kita bertahan. Lu jangan tokonya sepi, malah lu terus menambah karyawan. Kan itu sesuatu yang pasti yang tidak kontraproduktif kan dengan keadaan lu saat itu kan. Jadi kalau memang toko sepi ya udah coba aja dengan
karyawan yang ada saja, ya kan? Mencoba untuk ya bertahan di situ. Betul nggak seperti itu? Nah, korelasinya ke dalam trading sama kayak gitu. Kalau memang ada saham-saham yang memang masih sesuai dengan trading plan-nya kita, kita mencoba untuk bertahan di situ. Tapi kalau enggak, ya lebih baik kita hold cash. Menunggu apa? Menunggu harga murahnya. Nah, harga murah, terjemahan harga murah, tentu teman-teman harus bisa lihat alirannya aliran menerjemahkannya bagaimana ya. Ada kalau lu di sisi fundamentalis, mereka kan ada namanya dollar cost averaging. Ya, nah makanya kenapa BBRI begitu dia turun terus, orang tampung terus. Ya, sehingga jumlah investornya naik. Kenapa? Karena mereka dari sisi pandang fundamental, ini adalah kesempatan mereka untuk menampung harga murah. Gitu kan? Nah, kalau dari sisi trader bagaimana? Betul kita ngelihat dia turun. Jadi kita melihat dia turun. Tetapi kan ada beberapa metode untuk mendeteksi apakah penurunan ini udah akan selesai atau belum. Kalau dia belum selesai, tentu kita sebagai trader, kalau lu masuk pasti akan kena stop loss. Ya, what for seperti itu kan? Nah, kita pasti akan mencari di mana support yang kuatnya. Ya, sehingga kita tahu bahwa oh pada saat dia berada di support-support yang kuat, di situ gue mau masuk. Ya kenapa? Karena kita melihat resiko kita lebih terbatas di daerah situ. Kan berbeda dengan pandangan fundamentalis kan. Mereka cuma dollar cost averaging. Artinya mereka sudah menyiapkan uang atau dana untuk melakukan cicilan terus. Ya sampai akhirnya dia mantul. Kalau kita trader kan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ya kita butuh di mana support-support kuatnya. Nah kalau balik lagi menjawab pertanyaan BBCA bisa nggak sampai ke 8.000? Kita nggak pernah tahu. Tetapi ada beberapa support yang kita lihat yang menjadi tempat yang cukup kuat untuk menilai bahwa oh ini kelihatannya akan jadi salah satu area buat kita masuk. Contoh di 8.675 sampai 8.750 dan itu sudah dites. Ya, ini dites. Ya kan? Jadi dia tes ke situ. Jadi ini kita memang melihat ada respon di situ. Ya kan? Ada respon di daerah situ. Nah, oke. Dia udah merespon itu ya. Nah, kalau sampai nanti indeks itu masih tidak bagus-bagus juga, ya berarti kan kita masih ada ekspektasi kalau dia masih akan turun, ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari chartnya BBCA di daily, kita masih menemukan ada gap yang masih terbuka di daerah bawah situ. Yaitu daerah sini, 8.500 sampai 8.650. Ini gap ya. Ini ada gap yang terbuka. Jadi sangat satu hal yang mungkin saja kalau indeks kita dan sentimen masih terus memburuk, ini adalah daerah yang mungkin akan ditutupin. Ya, akan ditutupin. Jadi dia mungkin akan tes. Nah, ini teman-teman tahu ya. Kalau teman-teman udah belajar tentang yang supply demand, teman-teman akan tahu bahwa ini daerah karena sudah dites sekali, belum tentu akan kuat tuh untuk menahan buat tes selanjutnya. Jadi ini daerah akan jadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya, kan? Nah, kalau sampai dites lagi dan dites lagi, ini kemungkinan besar jebolnya gede. Oke? Ini dari sisi kita sebagai technical, ya. Jadi ya, kalau lihat dari harga wajar secara teknikal, ini 8.500, 8.600 itu mungkin bisa menjadi satu tempat buat teman-teman entry. Satu tempat buat teman-teman entry. Jadi kita bisa bilang ini mungkin saja murah. Karena apa? Di situ ada gap. Nah, gap ini bisa nggak menjadi sebuah jebakan untuk dia mencapai target sesungguhnya di 8.000 sampai 8.250. Ya, dari mana dapat 8.000 sampai 8.250? Teman-teman sudah tahu ya. Kita ada namanya pattern head and shoulder di daerah situ, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada head, ini shoulder, ya. Nah, kalau teman-teman ukur ini daerah sinilah tujuannya, itu daerah situlah targetnya, kan. Jadi ya udah, kalau memang udah tahu target-targetnya, kita tinggal menunggu area itu. Jangan memaksakan diri untuk ikut dalam sebuah pergerakan, ya. Kita tinggal menunggu harganya yang samperin tempat yang kita mau. Ya, harga yang menyamperin kita, jangan kita kejar. Jangan kita kejar, oke? Ini mungkin ya, kalau teman-teman belajar di kelas kemarin kan, kita udah bilang kan, fundamental itu benar pelengkap kita. Ya, pelengkap buat kita karena kita trader ya. Ingat ya, itu adalah pelengkap buat kita. Yang men-trigger kita untuk buy apa tidak, itu adalah harga. Harga ya. Contoh dalam hidup sehari-hari,
Teman-teman ya, ini analogi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya pikir korelasinya sangat-sangat positif dengan trading ya. Teman-teman tahu misalnya contoh, lu cuci piring pakai merek apa? Lu sikat gigi pakai merek apa? Ya, lu mungkin cuci baju pakai sabun merek apa? Ya itu kan itu adalah sesuatu yang lu tahu gitu kan. Lu kenal gitu kan. Kenapa lu kenal? Karena lu sudah pernah pakai, karena lu sudah tahu ingredients bahan-bahannya dan itu cocok dengan mungkin ya kulit-kulit keluarganya apa dan sebagainya lah ya. Lu cocok. Kalau di sisi saham kita bilang itu fundamentalnya. Lu tahu sahamnya. Contoh misalnya kayak BBCA, BBRI, lu tahu sahamnya itu saham bagus. Ya kan? Kita butuh apakah kita masuk? Kalau sebagai trader tentu tidak. Ya, mungkin kalau sebagai apa fundamentalis lu cicil kan. Ya lu lakukan cicilan dollar cost averaging, dollar cost averaging. Ya itu kan beda aliran ya. Mungkin kalau dalam hidup sehari-hari lu merasa bahwa stok gua habis ya. Jadi gua perlu menambah stoknya ya, menambah stok. Tapi kalau kita sebagai trader, kita yang men-trigger kita untuk buy barang itu lagi ya misalnya sabun ini ya sabun atau sabun cuci piring, sabun cuci baju atau odol dan lain sebagainya gitu ya. Yang men-trigger lu untuk nambah stok itu apa? Harganya. Pada saat harganya diskon ya pada saat harganya turun, ini ada tulisan nih misalnya sabun A gitu ya. Itu diskon 25%. Teman-teman lihat ibu-ibu ya, walaupun stok di rumah masih ada, dia beli. Betul nggak? Karena dia nggak mau kehilangan kesempatan untuk dia dapat barang diskon. Walaupun stok di rumah masih ada. Betul nggak? Yang men-trigger dia untuk buy apa? Harga. Pada saat misalnya mungkin di apa ya pada saat hari-hari biasa gitu ya. Kalau ibu-ibu jalan ke supermarket ditanya sama suami itu sabun beli nggak? Dia pasti masih nggak itu masih ada stok. Karena apa? Harganya masih normal sama. Karena masih ada stok, gue nggak perlu beli. Tapi begitu harga itu tertulis di situ diskon 25% atau buy one get one, berarti diskon 50%, dia pasti ambil. Kenapa dia ambil? Walaupun di rumah masih ada stok. Karena itu harga dianggap murah. Jadi dia tidak akan menyanyikan kesempatan itu untuk buy. Nah, demikian juga kita kalau lihat dari sisi trading, apa yang kita lihat di situ? Ya, BBCA, siapa yang meragukan fundamentalnya? BBRI, siapa yang meragukan fundamentalnya? BMRI, siapa yang berani meragukan fundamentalnya? Tidak ada, ya kan? Tapi apa yang men-trigger kita untuk buy? Balik lagi harga. Apakah harga sekarang murah? Ya, apakah harga sekarang murah? Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya dari aliran trader manapun, kita bisa lihat dia downtrend. Ya, ini turun kan? Ya, posisi turun. Terus kemudian lu lihat yang merah-merah sama yang hijau-hijau. Ya, hijau itu mungkin banyak. Kenapa? Ya wajar saja namanya BCA. Ya, BCA diskon sedikit aja orang beli. Ya kan, orang tidak takut untuk beli. Gitu. Kenapa? Karena ya jelas itu fundamentalnya bagus. Nanti dia berharap adalah ya BCA pasti akan lebih tinggi lagi. Tapi kita sebagai trader nggak mungkin membiarkan portofolio kita dalam keadaan minus yang tebal. Ada trading plan-nya kita. Kalau gue mau beli ya, gue beli di daerah-daerah yang kita anggap sebagai support yang kuat. Gitu kan? Bisa nggak dia ke situ? Bagaimana kalau dia nggak bisa? Kan pertanyaan selalu begitu ya. Bagaimana kalau dia nggak bisa ke situ? Nggak bisa, lu cari yang bisa. Nggak perlu kan harus BCA. Ya itu gunanya lu screening di awal. Itu gunanya lu men-screen saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Cara screennya kan kita cukup mudah kan, cuma 5 rasio aja. Nggak perlu lo harus screening sampai puluhan rasio. Cuma 5 rasio saja sudah bisa menentukan ini saham sampah atau ini saham yang memang berpotensi akan jadi emas atau belian gitu kan. Ya, oke? Ya saya nggak perlu mengulangi kan, kalau memang sebagian besar saham-saham di Indonesia itu sampah. Dan kalau sampai ada yang masih mengatakan bahwa jangan trading di saham Indonesia, lu mau trading dimanapun komposisinya begitu. Komposisinya begitu. Lu nggak percaya makanya coba dulu ke daerah situ. Lu jangan pikir bahwa Amerika, bursa efek New York itu adalah gudangnya saham-saham bagus. Itu lebih banyak sampahnya. Jangan salah, di situ ada 20.000 sampai 30.000 saham. Yang kelihatan bagus itu berapa?
Yang diomongin orang-orang berapa? Nggak sampai 500. Kalaupun oke, masuk ke S&P 500, berarti kan cuma 500 itu aja yang diperhatikan orang. Betul nggak? 500 dibandingkan dengan 20.000, 30.000 itu berapa persen? Nah, lu balik lagi ke Indonesia. Indonesia punya hampir 900 atau mungkin udah lewat, ya. Nah, berapa persen yang masuk? Ya, anggaplah misalnya contoh Kompas 100, dia ambil 100 saham yang bagus. 900 itu sepersembilannya. Apa bedanya sama Amerika? Bahkan kita mungkin masih lebih bagus kalau Kompas 100. Di Kompas 100 pun bukan 100-100-nya itu bagus. Ya kan? Ya. Nah, apa bedanya? Gitu, nggak ada bedanya. Jadi kalau lu bilang lu ke pasar Amerika dia akan lebih bagus, enggak juga. Paling menang dengan likuiditas dia. Sisanya nggak ada. Lu ke Nikkei, lu ke Hang Seng, sama aja gitu ya. Nah, seringkali orang selalu berpikir bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Ya, saya sering katakan, jangan pernah lupa lihat rumput kita dari rumah tetangga. Berapa banyak investor luar yang mau lebih suka menanamkan modal mereka di emerging market seperti Indonesia. Kenapa coba? Karena potensi untuk di upsize-nya itu lebih besar dibandingkan dengan upsize di negara-negara mereka. Gitu. Potensi kita jauh lebih besar. Nah, lu yang sudah di Indonesia, lu yang sudah jadi groundman, ya orang Indonesia yang tahu bagaimana keadaan-keadaan operasional perusahaannya. Ya, saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa ground checking. Lu contoh misalnya kayak Mayora, contoh kayak Unilever, ICBP dan lain sebagainya. Lu kan memakai produknya. Ya kan? Lu bisa tahu gitu bagaimana kondisi di Indonesia. Benar nggak daya beli turun? Yang kita sering beberapa minggu yang lalu kita sebutnya sebagai five sessions, ya. Five session itu apa? Rasa-rasanya resesi, tapi datanya enggak. Ya benar nggak seperti itu? Nah, orang Amerika, orang luar itu kan cuma berdasarkan based on data. Kita itu bisa ngerasain langsung. Gitu. Jadi sangat-sangat nggak masuk akal kalau lu belum pernah berkunjung ke negara itu, belum pernah melakukan trading di negara itu, terus habis itu merasa bahwa di sana lebih baik. Enggak juga. Justru yang saya rasakan adalah upsize kita lebih besar. Nah, jadi gini, ini bukan motivasi ya, tetapi apa yang saya dapat dari liburan singkat kemarin gitu ya. Saya hiking dengan seseorang gitu ya. Ini adalah dulunya mantan pendaki lah. Ya, apa yang apa yang saya coba pelajari dari situ. Teman-teman tahu nggak, untuk mendaki sebuah gunung itu banyak sekali ketakutan yang kita hadapi. Satu, tanjakan yang begitu tingginya. Ya, tanjakan yang tinggi-tinggi. Apa gue sanggup? Selalu pertanyaan begitu. Waduh, gila ini tinggi banget. Bisa capek banget gue. Gitu ya. Tahu nggak apa yang dia mencoba untuk katakan kepada kita yang sangat-sangat ketakutan, ya nggak pernah hiking gitu kan? Ya, bagaimana caranya gue bisa hiking setinggi itu? Ya, 6,5 kilo kita akhirnya jalan sampai 3 jam lebih. Ya, dan sanggup loh. Itu tahu nggak apa? Jadi gini, teman-teman mungkin pernah kenal dengan satu kata tentang a law of attractions, ya. Apa yang lu pikirkan itu yang terjadi pada saat lu merasa bahwa itu capek, itu ini segala macam. Nah, itu yang akan terjadi pada kenyataan lu. Ya, ini bukan masalah law of attractions ya. Tapi satu kata-kata yang menarik dari beliau ini adalah, teman-teman mungkin tahu kata responsibility. Ya, responsibility. Ya, jadi itu kata dalam bahasa Inggris dengan kata dasarnya apa? Response. Respon. Ya, bagaimana lu merespon sebuah keadaan itu yang akhirnya akan terjadi pada kenyataannya, ya. Responsibility adalah mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Jadi kalau memang lu meresponnya negatif, maka tanggung jawab yang lu keluarkan pasti negatif. Ya kan? Kalau lu meresponnya positif, maka tanggung jawab yang lu coba berikan kepada apa yang lu kerjakan itu pasti akan positif. Ya. Nah, demikian juga dengan trading. Apa yang sebenarnya lu lakukan? Lu merespon. Merespon apa? Pergerakan pasar. Merespon pergerakan marketnya.
merespon pergerakan harganya. Ya kan? Respon lu pada saat indeks itu sedang sepi. Respon lu apa? Kalau responnya ketakutan, maka lu akan ketinggalan. Maka lu akan ketinggalan sebuah harga yang kelihatan akan timbul harga yang murah di situ. Tetapi orang pada saat yang market sedang begini, apa yang dia respon? Dia responnya negatif. Betul, lu mesti responnya negatif. Kenapa? Karena memang ini jelek, gitu kan? Tetapi positifnya, positif sides-nya adalah gue bisa dapat harga murah. Nah, yang perlu lu pelajari adalah bagaimana gue mencari harga murahnya. Di mana harga murahnya? Ya, kalau saya katakan seperti ini, oh pasti orang akan ngomong gini lagi. Ya, gampang ngomong harga murah, harga murah. Kan banyak sekali teknik untuk lu pelajari. Justru pada saat market sedang begini, yang perlu lu lakukan adalah lu mempertajam apa yang sudah lu pelajari. Ambil contoh ya, kebalik lagi ke kata-kata responsibility itu. Tanggung jawab lu untuk apa? Lu pengen goal lu apa? Ya pikiran lu apa? Dream lu apa? Dream lu gue pengen bagaimana caranya gue bisa berhasil di trading ini. Ada satu pertanyaan unik banget. Gue pengen menjadi seorang jutawan, miliarder, ya. Gimana caranya ya? Coba bayangin kata-kata pertanyaan itu ditanyakan. Oke, ya. Jawaban saya apa? Jawaban saya sebenarnya simple. Bagaimana lu merespon terhadap dream lu ini? Kalau respon lu adalah gue pengen menjadi miliarder, tetapi dengan tidur-tiduran, tidak ada kerja kerasnya, tidak ada hard workingnya, tidak ada disiplinnya sama sekali, kira-kira jadi nggak? Ya, cita-cita lu seperti itu, tapi responsibility yang lu ambil, tanggung jawab yang lu ambil adalah sesuatu yang sifatnya malas-malasan. Jadi nggak? Pasti nggak jadi. Nah, demikian juga lu kalau misalnya, oh lu mau gue mau jadi trader yang bisa menghasilkan. Gue mau jadi trader yang akhirnya itu pekerjaan ini bisa menjadi way of life-nya gua gitu kan, bisa akhirnya bisa menunjang semua biaya-biaya hidup gua dan lain sebagainya, gua bisa hidup dari sini ya. Nah tapi responsibility lu seperti apa, respon yang lu keluarkan untuk cita-cita untuk goal ini seperti apa ya. Kalau saya sering bilang kan, setiap kali lu lakukan trading, ya lu ada namanya trading plan, ada namanya perencanaan. Lu lakukan itu enggak? Kalau enggak melakukan itu, terus habis itu cita-cita lu mau trading for living, gimana caranya? Ya, lu jurnalin nggak? Setiap kali lu lakukan trading, lu lakukan transaksi, lu jurnalin nggak? Lu catat nggak? Apa yang sudah lu lakukan? Nah, kalau lu nggak lakukan, gimana cita-cita lu? Respon lu seperti itu. Gitu kan? Ah, gue nggak perlu lah begitu-gituan, gue ngerti lah. Ya, nah kalau lu nggak ada jurnal, gimana lu mengevaluasi diri lu? Kalau lu nggak pernah mengevaluasi salah-salahnya lu, bagaimana caranya lu mau bertumbuh? Ya lu nanti pasti akan jatuh lagi ke dalam salah-salah itu kan. Itu responnya lu. Ya jadi jangan salahkan market dulu. Kalau misalnya ternyata gua nggak berhasil. Lu lihat yang sudah lu respon pada pergerakan harga itu seperti apa. Gitu. Kalau lu responnya ya kayak gitu tadi ya. Gua nggak perlu jurus. Yang penting sekarang gue perlu denger teriakan siapa. Dia bilang buy, gue buy. Ya, nah dia lupa ngomong sell. Terus apa gimana lu? Ya apakah seperti itu merupakan apakah itu bisa membuat cita-cita lu terwujud, goal lu terwujud, dream lu terwujud? Karena respon lu begitu. Ya, gue nggak perlu belajar. Apa itu support resistance? Saya ingat banget tuh ada salah satu fundamentalis berkata kepada saya, nggak perlu belajar support resistance. Nggak perlu belajar mengenai tarik-tarik garis begitu banyak garis-garis yang lu perlu tarik gitu kan. Nggak perlu lu tarik-tarik begitu. Yang penting kalau misalnya lu udah hitung dia harga wajar, lu beli aja terus. Nah, beda kan kedudukan kita kan. Ya kedudukan gue trader, lu investor. Ya lu berarti lu punya dana yang memang lu siapkan untuk mencicil terus. Ya, sama kayak misalnya saya ngomong sama Pak Lo. Ya kau pasti beda kan? Ya beda aliran kan? Ya yang di itu ya, saya lupa bukunya apa ya, fundamentalis ngelihat kandangnya, sedangkan technicalist katanya melihat ekornya untuk apa namanya menggambarkan apakah sapi ini bahagia atau tidak. Gitu ya, fundamental melihat kalau kandang itu harus bagus.
Ya, makannya harus bagus. Ya, itu fundamentalis kan. Sedangkan technical mungkin ngelihat adalah kibasan ekornya atau kibasan kupingnya. Oh, ini sapi bahagia. Ya, tanpa ngelihat fundamental kan. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kebetulan kita menggabungkan keduanya. Nah, apa yang kita mau lihat di situ? Kalau lu udah beda aliran, jangan disatukan. Maksudnya jangan gua masuk sebagai technicalist nih. Gua masuk sebagai trader nih, ya. Karena gua rugi, maka gua berubah menjadi investor. Nggak bisa. Itu respon lu aja sudah beda kan. Ya, respon lu sudah beda. Kalau memang udah rugi, kalau memang udah kena stop loss, trading plan lu kan ada. Ya, begitu udah kena, respon lu apa? Oh, udah. Ini adalah loss yang memang sudah gua rencanakan. Gitu. Nah, nextnya apa kalau dia salah? Kalau dia salah, gue tinggal mengevaluasi salah ini apa. Ya, banyak orang apa? Banyak trader apa? Merespon kegagalan mereka, kena stop loss mereka, rugi mereka. Itu sesuatu yang kita bilang apa ya? Harus dijauhi, jangan dipikirin lagi. Itu bukan respon yang baik. Itu bukanlah sebuah responsibility sebagai seorang trader. Ya, respon lu apa? Lu harus bisa mengevaluasi itu. Jadi bukan malah dihindari salahnya. Salah itu adalah tempat untuk lu memperbaiki diri. Ya, justru karena ada salah lu mesti bersyukur. Salah itu adalah tempat buat lu evaluasi. Benar bagaimana? Lu tingkatin. Oke, kalau dia benar, berarti pola ini akan gue ulang. Nah, proses menjadi benar itu kan harus salah dulu. Ya, kalau nggak ada salah, bagaimana bisa benar? Ya kan? Apakah kita bilang, oh lu kalau ikut kelas ini, maka lu akan jadi 100% benar? Tidak. Lu harus siap dengan kekalahan. Tidak ada seorang trader pun ya yang setiap kali dia trading 100% menang. Gak ada. Gak ada, kasih tahu saya. Siapa trader yang setiap kali masuk itu selalu menang. Ya, jangan bilang sama saya, oh dia menang, dia selalu menang. Kenapa? Karena dia rugi, dia top up terus. Nah, itu bukan trader. Dia udah jelas rugi, ya sudah, dia harus keluar. Kalau dia kena stop loss, sudah, itu adalah loss, ada kerugian yang direncanakan. Ya, trader itu adalah pastinya itu adalah rugi. Tetapi bagaimana lu memanage ruginya? Ya, bagaimana saya mentahu itu semua? Itu respon saya terhadap apa yang menjadi salahnya. Ya, kalau lu salah dan lu evaluasi, pasti lu bisa mendapatkan sesuatu garis benang merahnya di dalam salah-salah lu. Gue masuk karena apa? Ya, mereka yang apa ya, yang akhirnya rugi besar segala macam. Teman-teman bisa lihat di dalam list saya. Saya bisa ngomong banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan trader-trader itu rugi besar. Kenapa? Karena saya ngalaminnya. Satu, FOMO. Lu lihat sahamnya sedang lari, lu kejar. Padahal saham yang lari itu bukannya sesuatu yang harus dikejar. Kenapa? Karena dia sudah naik. Dia sudah merespon ya harga murahnya di daerah bawah. Jadi bukan lu kejar lagi. Itu adalah lu kejar-kejar. Kemudian habis ini FOMO ya. Ada satu lagi YOLO. You only live once ya. Kalau di trading YOLO itu apa? Lu lihat brands ya. Semua orang bilang itu adalah saham yang lu kalau nggak ikut rugi banget. Ya, maka lu akan ikut. Lu udah masuk aja padahal dia all time high. Ya, pokoknya gue masuk aja. Nah, kemudian habis itu lu udah ada di pucuk. Gimana coba? Ya, pada saat lu di pucuk, kemudian apa lu bertahan. Bertahan mengatakan apa? Ini saham bagus. Ini saham ini. Pokoknya dia akan balik lagi. Lu bertahan pada pendapat lu padahal market berkata sebaliknya. Respon lu salah. Ya, nah itu sama halnya dengan kalau dua hal ini ya, FOMO dan YOLO ya. Lu bisa lihat dalam hidup lu sehari-hari. Kalau ada sebuah barang yang lu incer banget, tapi harganya naik terus, apa yang lu lakukan? Apa yang lu lakukan? Apakah lu langsung beli? Lu kejar harga di atasnya? Tentu tidak kan. Lu akan tunggu dia turun aja. Atau karena ini harga udah naik ya, lu pasti akan mencoba untuk mencari
Ada nggak barang yang sama fungsinya, tapi harganya lebih murah? Betul nggak? Betul nggak lu lakukan dalam hidup lu sehari-hari? Nah, kalau dalam hidup sehari-hari lu tidak FOMO, lu tidak YOLO, kenapa di dalam trading lu lakukan seperti itu? Ya, oke. Nah, ketiga, ini keinginan untuk menjadi cepat kaya. Kenapa? Karena terobsesi pada mindset-mindset yang salah. Di mana lu kalau lihat ya iklan-iklan, promosi-promosi yang berhubungan dengan trading, itu ada nggak sih iklan yang mengatakan bahwa di dalam trading lu pasti rugi loh. Di dalam trading lu belum tentu loh ya, ada proses yang bertahun-tahun lamanya untuk lu bisa mencapai satu tingkat satu keadaan di mana trader itu bisa benar-benar bisa menikmati hidup dari tradingnya. Ada nggak iklan seperti itu? Kalau ada iklan seperti itu, udah pasti lu nggak akan ikut. Iklannya selalu bilang lu bisa dapat 1000% dalam waktu sebulan. Lu bisa dapat 100% dalam waktu sehari. Lu bisa dapat berapa itu iklannya, bener gak? Sehingga apa? Mindsetnya lu begitu lu kemakan itu, respon lu apa? Ini dia yang gue butuhkan. Ya, begitu lu masuk situ ternyata enggak seperti itu. Apa yang lu lakukan setelahnya? Ya, lu merasa kecewa, lu merasa salah tempat segala macam kan? Ya, kok nggak terjadi seperti itu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Psikologi lu akhirnya hancur. Akhirnya apa? Yaitu komen-komen jadi akhirnya jangan trading di saham Indonesia. Kenapa? Karena hancur. Nanti habis itu kalau sahamnya benar naik kembali, dia datang lagi. Ya, nah ini saatnya masuk ke saham-saham Indonesia. Nah itu kan nggak konsisten banget. Kalau memang lu nggak mau, udah sekalian aja tinggalin. Gitu. Kenapa coba? Responnya. Respon lu pengennya mimpinya gede, tapi responnya beda. Lu sanggup nggak coba belajar mengkorek banyak sekali buku-buku itu sampai jam 1 jam 2 malam. Pada saat seperti apa lu sanggup melakukan hal-hal seperti itu? Ya kan? Pernah kepikiran nggak? Ya, nah kalau lu nggak sanggup respon, lu nggak bisa kerja sekeras itu. Kalau gitu ya jangan. Ya, dan kalau memang ya udahlah, gua kayaknya nggak sanggup lah kerja sampai sekeras. Ya udah pelan-pelan, pelan-pelan ya, pelan-pelan sambil pelajarinya. Saya termasuk orang yang learningnya itu agak kurva learningnya itu agak lama. Kenapa ya? Karena ada kerjaan untuk sekarang ya, karena ada kerjaan segala macam. Tapi kalau misalnya saya mau, saya bisa. Saya bisa. Buktinya teman-teman bisa lihat. Kita di Forex berapa lama? Hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya. Ya, 2 tahun itu saya bongkar pasang. Ya, teman-teman yang di Forex tahu lah ya bagaimana saya lakukannya lah ya. Itu bongkar pasang banyak sekali metode-metode yang ada. Apa yang kita lakukan, kita coba terus. Ya, sampai akhirnya udah saya mentok di daerah sini. Udah selesai. Ya, saya nggak mau lagi untuk ngembangin lagi. Kenapa? Karena kita ngelihat untuk proses yang sekarang udah cukup oke. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya apa? Mengevaluasi salah-salah kita sehingga nanti ke depannya kita butuh apa? Kita bisa bertumbuh, kita bisa lebih baik, kita bisa lebih baik lagi. Ya kenapa kita akhirnya ke forex juga? Karena ya market kita kan seperti itu ya, market Indonesia kan seperti itu ya. Turun naik kan ya. Pada saat dia jelek ngapain lu? Daripada gua berkutat di daerah sini dan tidak menghasilkan terus, ya lebih baik apa? Ya gue cari market yang lain. Nah kalau teman-teman mungkin saya enggak deh di daerah forex, ya konsentrasi pada pekerjaan lu, fokus pada usaha lu, gitu. Jadi daripada lu terus membuang uang untuk sesuatu yang jelas-jelas market meresponnya udah negatif, buat apa? Ya, oke? Ya ini bukan sebuah motivasi, bukan merubah mau mencoba ngapa-ngapain mindset teman-teman ya. Sekali lagi, kalau market lagi jelek begini, itu sesuatu yang bagus. Respon kita seharusnya positif. Kenapa? Disinilah harga-harga murah pasti akan terjadi. Harga-harga murahnya pasti akan terjadi. Kenapa? Apakah indeks harga saham gua akan bangkrut? Tidak. Ya, teman-teman bisa lihat deh, sejelek-jeleknya waktu krisis moneter 98, apakah Indonesia bangkrut? Tidak. Apakah perbankan-perbankan kita bangkrut?
Memang banyak sekali perbankan yang hancur ya. Tetapi teman-teman bisa lihat lah ya, perbankan-perbankan yang besar itu cenderung akan ditolong oleh pemerintah. Ya, sehingga mereka bisa survive. Makanya kalau misalnya lagi resesi atau ada fear mengenai resesi, ada sektor-sektor yang disebut sebagai defensive sektor. Defensive sektor itu apa? Ya perbankan salah satunya. Kedua itu adalah consumer goods. Itu pasti akan ditolong duluan. Kenapa harus ditolong? Karena kita butuh makan. Kalau lu perut lu kenyang, demo-demo itu nggak ada. Ya rusuh-rusuh itu nggak ada. Yang namanya perut kenyang. Ya kan? Nah, kemudian kalau untuk membuat perut lu kenyang, uang lu ada di mana? Ada di perbankan. Jadi uang lu jangan disentuh. Begitu uang lu tetap aman, maka kita tenang. Ya, perut kenyang dan uang aman, kita tenang. Itu karena itulah disebut sebagai sektor defensif. Ya. Nah, kita lihat pada market hari ini, apa yang kita tungguin? Harga murah. Barang sudah bagus, kita tahu barang itu sudah bagus. Ya, respon kita kapan? Pada saat harganya sudah sesuai dengan metodenya kita, sudah sesuai dengan setup kita. Kita mau tungguin di mana? Kalau memang udah cocok di situ, itulah tempat lo ambil. Ya sama kayak yang tadi analoginya. Ibu-ibu kalau mau beli rinso, kalau mau beli sabun dan lain sebagainya ya, walaupun dia ada stok di rumah, triggernya apa dia beli? Pada saat diskon. Pada saat harganya dibilang buy one get two, wah itu lebih borong lagi. Walaupun di rumah ada stok. Betul nggak? Itu responnya kan? Ya, responnya tetap balik lagi ke harga. Ya, walaupun BBCA murah, lu berani respon sekarang, kalau kita sebagai trader enggak, ada harga yang lebih murah kok. Kita ikut bagaimana market memberitahu kepada kita. Ya, saya pikir ini salah satu menangnya kita sebagai trader. Kita bisa dapat harga yang lebih murah. Ya, nah harga murah itu apakah pasti murah? Ya belum tentu juga. Kita bisa aja salah. Tapi kalaupun salah, resiko kita sudah terukur. Ya, resiko kita udah terukur. Jadi kita nggak perlu harus nyediain uang untuk top up terus. Gitu ya. Yang penting resikonya udah terukur, kita masuk. Kalau salah, udah terukur resikonya. Yang saya sering bilang, win rate kita nggak usah gede-gede. Win rate kita 30% cukup. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita butuh siap untuk kalah. Di dalam hidup kita sehari-hari, yang kita nggak siap itu apa? Gagal. Seringkali orang gagal-gagal tidak berani bangkit lagi. Ya, akhirnya banyak yang bunuh diri kan? Ya. Jadi kalau memang lu siap untuk gagal, lu tenang aja, namanya sukses pasti datang. Itu hidup sehari-hari. Saya nggak tahu teman-teman pengalamannya bagaimana. Kalau saya, ya, yang saya lihat itu ya gagal-gagal saya, pada saya bangkit, kita loncatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita belajar. Kita punya pengalaman di mana kita gagal. Di mana lubang di jalan itu, oh ini, jangan dilewatin lagi. Ya, kedelai aja tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Kita pun jangan. Kalau lu evaluasi, kalau lu tahu nih tempat ya ini lubangnya jelas-jelas depan gua. Kalau lu udah pernah gagal, lu tahu itu lubangnya. Kalau lu nggak pernah gagal atau nggak pernah mengevaluasi, maka lu akan jatuh lagi di lubang yang sama. Ya, saya nggak tahu teman-teman setuju apa enggak, tapi ini pendapat saya. Ya, dan itu hubungannya dengan trading. Yang saya lakukan kurang lebih begitu. Dan saya merasa bahwa ya apa yang kita lakukan di dalam hidup sehari-hari harusnya kita lakukan dalam trading. Lu nggak kejar-kejar harga yang sedang naik tinggi, lu akan tunggu dia harga murah. Ya, di trading juga harusnya begitu. Lu akan tunggu dia di murah. Nah, murahnya di mana? Lu terjemahkan. Ya, setiap orang punya metode-metode untuk menerjemahkan harga murahnya. Gitu? Nah, carilah metode itu. Gitu. Dalam hidup sehari-hari mungkin gampang lihatnya. Karena dia apa? Dia pasang pelang. Ya, tadinya segini jadi segini. Ya, jadi diskon segini. Ya, atau ada juga yang kadang-kadang agak memainkan harga kan, padahal nggak segitu ya ditulisnya diskon ya sehingga kita kecelek kan, ada yang kayak gitu kan. Nah karena itulah makanya teman-teman harus bisa jeli, itu respon aja. Oke, ya. Kalau harga satu barang sudah ketinggian, lu pasti akan cari harga yang barang yang sama dengan fungsi yang sama, harganya lebih murah. Di hidup lu sehari-hari kurang lebih seperti itu kan. Ya kan? Pada saat gue nggak ada uang nih, oh
Gue mulai mengkonversi. Tadinya mungkin gue makannya banyak barbecue, daging-daging, segala macam. Oh, ini sekarang gue mulai, mungkin tadinya daging-daging merah gitu ya. Lu pindah ke daging putih, ya kayak ayam segala macam. Itu kan lebih murah daripada sapi. Ya kan? Nah, lo kan lebih murah. Kan ini tinggal di switching aja. Oh, kalau sampai ayam pun nggak bisa, sudah nggak apa-apa. Sementara gue VJ. Makan sayur, toh lebih sehat kan? Salad, segala macam. Ya kalau perlu nggak usah masak. Ya tinggal udah kopek-kopek aja. Tapi kadang-kadang ya salad itu lebih mahal loh daripada lu makan daging ya. Ya, tapi itu kurang lebih bagaimana lu mencoba untuk survive di dalam hidup sehari-hari kan? Ya, di saham pun begitu. Jadi lu perlakukan apa yang lu lakukan dalam hidup lu sehari-hari dengan di trading itu sama. Benar-benar sama. Karena yang lu pakai uangnya sama. Yang lu beli adalah perusahaan-perusahaan yang ada yang berkeliaran di dalam hidup lu sehari-hari juga. Ya, dan orang-orang yang melakukan trading, yang melakukan investasi di saham, itu juga orang-orang yang lu temui setiap hari. Kalau orang-orang yang sama responnya begitu, ya lu responnya juga begitu. Ya, saya yakin banget yang market maker, yang gajah-gajah itu juga begitu. Dia nggak mungkin gue punya uang kok. Ya, masa iya gue naikin harga sendirian? Nggak mungkin kan? Dia akan tunggu murah. Oh, begitu udah murah, dia tahu prospek kedepannya bagus. Itu di situ dia cicil. Ya, bukan harga lagi all time high, dia cicil juga masuk. Ditambahin lagi all time high. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh market maker. Ya masa iya? Gue kan mau untung. Untung tapi beli di harga mahal. Ngapain? Betul nggak? Semua market maker pasti akan beli di harga murah. Mungkin nggak dia rugi di atas? Ya karena keadaan mungkin saja. Tapi teman-teman akan lihat. Pilih saham-saham pilihannya adalah saham-saham yang fundamentalnya good. Di mana harganya akan balik lagi. Jadi kalau dia udah lihat dia udah jatuh di harga bawah, dia tinggal lakukan averaging down. Itu untuk market maker loh ya, bukan kita trader. Ya dia bisa ngeluarin lagi dana-dana untuk di top up lagi di daerah bawah. Ya, nah kemudian habis itu harga akan kembali naik. Nah, begitu sampai ke atas, dia tinggal taking profit. Profit nggak dia pasti akan balik lagi ke profit. Gitu. Itu cuman logik doang, ya. Itu cuman sesuatu yang kita bilang apa mindset gitu ya. Seringkali kita nggak mau sih. Masa sih segampang itu hidup apa yang gue lakukan di dalam tindakan gue sehari-hari di saham sama masa sih gitu kan? Lu nggak usah jauh-jauh, lu tes aja, nggak usah percaya sama saya. Teman-teman tes benar nggak sama? Ya, pada saat lu kejar nih, oh kayaknya gue harus beli nih, harganya udah naik-naik terus ya. Pada saat lu beli, lu lihat ya, ada nggak penyesalan pada saat lu beli harga mahal begitu? Ya kemudian harganya turun. Kemudian lu lihat harganya terjun bebas. Lu beli barang itu lu menyesal nggak? Ya, nah itu sama kurang lebih. Jadi itu adalah mindset awalnya lu lah kalau lu mau masuk ke dalam dunia-dunia seperti ini. Tapi kalau lu nggak siap gagal, jangan. Ya, kalau lu nggak siap gagal, jangan. Kenapa? Karena di sini dituntut untuk lu benar-benar bisa ngerespon itu bagus. Gua ruginya udah terukur. Ya, gua gagal, gua bisa belajar dari kegagalan itu, kemudian gua bisa bangkit lebih, mantul lebih tinggi lagi. Sama kayak saham. Saham juga nggak bergerak langsung tegak lurus kan? Ya dia kan pantul-mantul, ya naik turun naik turun naik turun. Kenapa? Karena ada yang profit taking. Ya makanya dia naik turun gitu kayak bergelombang begitu. Itu semua logika di dalam hidup kita sehari-hari. Lu kalau udah beli barang nih, lu mau jual grosiran. Kalau lu udah merasa untung, lu gimana? Lu jual barangnya. Ya, nah kalau teman-teman udah mulai lihat ya, ini kalau satu barang kok menjamur di mana-mana, jangan beli lagi. Itu udah bentar lagi pasti selesai itu. Ya, di mana setiap orang ngomong produk yang sama, jangan beli lagi. Ya, kita bisa melihat contoh banyak kok di luar. Sekarang kayak Misway. Misway masih ada yang ngomong nggak? Udah nggak tahu banyak ya. Ya, kalau dulu ngomong terus. Atau mungkin teman-teman lihat abnormal. Ya, abnormal. Ya, dulu kan ngomong semua kayak gitu kan. Sekarang yang lagi viral apa? Mie gacoan. Lu mau lihat ya mie gacoan di mana-mana kan. Ya, nah habis itu teman-teman tertarik untuk bikin lagi ya. Ya, tinggal aja, lihat aja. Ya, ini udah tambah dekat. Jarak antara satu mie gacoan sama mie gacoan yang lain udah tambah dekat. Artinya apa? Ya, artinya pasarnya atau marketnya akan terbagi.
Ya kalau pada saat marketnya mulai terbagi, kira-kira porsi keuntungan untuk franchiser yang ini kira-kira masih bisa survive. Kalau dia nggak bisa survive, nah lama-lama akan redup. Ya mana ada orang yang mau mempertahankan usaha yang terus rugi. Ya kan? Dia lebih baik tutup. Kenapa? Karena market share-nya mulai terbagi. Tapi kalau lihat migacuan itu masih jaraknya jauh-jauh, ya artinya marketnya masih gede. Gitu. Tapi kalau dia udah tambah dekat, nah itu berarti sedang rebutan kue. Ya sama kayak Misway lah. Misway itu sekarang kan udah berapa meter satu. Ya padahal itu bukanlah kebutuhan pokok yang pasti harus didapat setiap hari. Ya, baik teman-teman, saya pikir untuk sekarang ya begitu dulu ya. Ya semoga apa yang saya OC ini itu ya mungkin seenggak-enggaknya itulah membuka sebuah pikiran lah. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, ya monggo-monggo saja ya. Oke, ya kita akan ketemu lagi di hari Jumat mendatang ya. Jumat seperti biasa jam 6 sore. Oke, ya thank you semuanya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Oke, saya izin pamit ya. God bless semua. Thank you.